Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait WireGuard ya. WireGuard merupakan salah satu aplikasi ataupun tools VPN yang dapat kita instalasi dan konfigurasi pada sistem operasi yang memiliki banyak varian ya. Jadi mendukung banyak sistem operasi ya. Selain itu, WireGuard ini mendukung kecepatan ya, konektivitas yang lebih baru ya, atau lebih modern. Dan selanjutnya, WireGuard ini merupakan sebuah VPN berbasis open source yang sebagai alternatif dari protokol-protokol lain ya, seperti IPsec, IKE versi 2 ataupun OpenVPN. WireGuard didesain untuk sistem operasi berbasis Linux dan dapat berjalan pada Linux kernel space. Selain itu, WireGuard ini mendukung berbagai sistem operasi. Jadi umumnya WireGuard ini dikenal sebagai sebuah VPN yang simpel ya. Dia akan melakukan proses autentifikasi layaknya proses autentifikasi antara SSH ya, antara server SSH dan SSH client. Mereka saling tukar menukar public key dan private key untuk bisa saling terhubung ataupun terkoneksi. Selanjutnya, WireGuard menggunakan kriptografi yang modern, lebih mudah digunakan dan dikelola daripada VPN lain ya, mengurangi interface, menyederhanakan audit, berkinerja lebih baik daripada IPsec dan OpenVPN. Adapun beberapa fitur yang dimiliki oleh WireGuard adalah WireGuard menggunakan protokol TCP yang memungkinkan WireGuard dijalankan pada port yang sama dengan HTTPS. WireGuard dapat berjalan secara stealth ya, atau secara diam-diam ya, merupakan protokol VPN berbasis WireGuard yang menggunakan beberapa teknologi untuk membuatnya lebih sulit dideteksi ataupun diblokir ya. Jadi poin yang ketiga adalah menggunakan enkripsi CACA20 Poly 1305 sebagai algoritma enkripsi, lebih stabil dan andal untuk jaringan seluler. Poin yang selanjutnya adalah menangani perubahan jaringan dengan sangat baik. Dan yang terakhir adalah mendukung berbagai platform sistem operasi dan perangkat keras ya. Selanjutnya untuk lebih lanjut ya, kita bisa mengarah atau kita bisa arahkan ke wireguard.com. Di sana kita bisa mempelajari ya lebih jauh terkait apa dan bagaimana WireGuard, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana source code-nya dan lain sebagainya. Adapun topologi implementasi yang akan kita konfigurasi pada kesempatan kali ini adalah kita akan menyediakan sebuah server ya, yang akan jadi WireGuard server. Selanjutnya kita juga akan melakukan konfigurasi pada WireGuard client untuk melakukan proses tunneling ataupun authentication, sehingga konektivitas dari WireGuard client dapat mencapai internet dengan menggunakan protokol WireGuard ya, ataupun menggunakan protokol VPN dari WireGuard. Jadi semuanya akan kita bangun atau akan kita konfigurasi pada video kali ini ya, pada infrastruktur Debian server 12. Dan untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya ya. Teman-teman yang ingin mempelajari lebih jauh terkait WireGuard bisa mengarah ke wireguard.com ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya beberapa informasi-informasi yang mungkin saja dibutuhkan ya, seperti source code ataupun cara untuk melakukan proses instalasi ya, bagaimana melakukan instalasi di Windows, bagaimana melakukan instalasi di macOS, di Ubuntu, di Android, di iOS, dan di infrastruktur server berbasis Linux lainnya ya. Jadi kita selanjutnya di sini ada fitur Quick Start, di mana terdapat video panduan yang saya rasa bisa langsung diikuti oleh teman-teman sekalian untuk bisa mengimplementasikan ataupun menggunakan WireGuard ya. Oke, untuk itu kita akan siapkan dulu ya server yang akan kita gunakan untuk melakukan implementasi konfigurasi pada Debian kita. Oke, untuk mengimplementasikan topologi konfigurasinya, di sini saya menggunakan Proxmox ya untuk melakukan simulasi. Yang pertama kita menggunakan Debian server, yang selanjutnya kita menggunakan Debian berbasis desktop ya.
kita akan login ke kedua server ya. Nah, untuk server pertama, kita akan instalkan aplikasi SSH ya, sehingga kita bisa tidak bolak-balik konsol untuk melakukan proses remote ataupun proses konfigurasi. Oke, kita sudah berhasil melakukan instalasi. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk SSH-nya agar akun root bisa melakukan proses remote. Kita pilih yes, simpan, kita restart ya, SSH restart. Nah, harusnya sekarang kita sudah bisa melakukan proses remote ya ke servernya. Nah, untuk IP yang akan kita gunakan ya, di sini kita menggunakan dua interface. Interface pertama itu yang terkoneksi dengan internet di DNS 18, dan interface yang kedua adalah menggunakan IP address 10.10.1. Berarti di sisi klien ya, kita akan coba setting alamat IP address-nya menggunakan 10.10.2 ya. Kita akan setting, kita atur sendiri 10.10.10.2 24 10 10 10 1. Terus kita masukkan DNS-nya. Jangan lupa kita save. Oke, harusnya sekarang sudah bisa ya terkoneksi. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi kita akan buka terminal mate untuk melakukan konfigurasi. Oke, kita akan coba edit preferensi profilnya untuk latar belakangnya ya. Oke. Oke, di konsol ini kita akan remote ya. Root at 10.10.10.1. Yes. Kita masukkan password. Oke. Harusnya sudah berhasil. Kita coba setting skill-nya dulu. Oke, proses remote ke servernya sudah berhasil ya. Ini server yang ada di sini ya, jadi kita tidak perlu melakukan proses konfigurasi lagi. Kita akan buka tab baru. Di sini untuk tabnya kita akan setting judulnya server Debian 12. Oke. Oke, atur judul klien Debian 12. Oke, nah ini untuk kliennya ya. Oke, langkah awal di sisi server ya, kita akan melakukan instalasi WireGuard terlebih dahulu. Jadi perintahnya adalah apt install WireGuard. Ya, kita bisa yes untuk memulai proses instalasi. Oke, selanjutnya kita akan pertama-tama kita akan setting atau kita akan aktifkan fitur sysctl ya, IP forward pada Debian-nya. Kita akan cari baris net IP forward, kita simpan. Kita coba lakukan konfigurasi sysctl minwe net titik IP versi 4 IP underscore forward sama dengan 1. Selanjutnya kita akan instalasi IP tables ya pada Debian kita. Oke, dan kita jangan lupa juga melakukan proses instalasi IP table persistent. Yes. Oke, selanjutnya kita akan coba setting IP tables-nya. IP tables min t nat min a post routing min o ens 18 min j masquerade dpkg reconfigure IP tables persistent. Kita akan simpan ya konfigurasi IP tables-nya. Nah, saat ini harusnya kita sudah bisa terkoneksi ke internet ya. Ping google.com. Oke, harusnya sudah jalan juga.
Oke, sudah jalan. Sekarang koneksi ke internetnya dari kliennya ya. Jadi secara default ya, sebelum dikonfigurasi IP tables, sebelum dikonfigurasi WarGuard, kliennya tetap bisa koneksi ke internet ya melalui IP address 10.10.1 ya sebagai gateway.